Pagi anak-anak kami sekalian, selamat tahun baru. Kembali lagi kita berjumpa dengan semangat yang baru. Nah, adapun pertemuan kita yang pertama di semester genap ini, kita masuk ke bab yang keempat, yaitu konflik sosial di masyarakat. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang konflik, kita lihat dulu yang pertama, hakikat konflik sosial. Ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan dalam apa saja? Dalam hal fisik, pendapat atau pandangan, kepentingan, pengetahuan, adat istiadat, dan sebagainya. Jadi kalau mau kita ketahui lebih banyak perbedaan atau persamaan, tentu saja perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan ini akan menimbulkan yang namanya masalah-masalah sosial. Nah, masalah-masalah sosial ini pada akhirnya akan menimbulkan konflik sosial. Nah, konflik ini sendiri bisa antar individu, antar kelompok, dan bisa juga konflik vertikal pemerintah dengan rakyat, konflik horizontal sesama anggota masyarakat, dan konflik-konflik lainnya. Ya, nah kita lihat NB catatan, konflik tidak dapat dihindari, tetapi dapat dipelajari untuk dapat dicegah dan diselesaikan dengan baik. Ya, itu dia. Nah, kita lihat yang pertama dari yang A, yaitu definisi konflik. Kita mulai dari pendapat Sujono Sukanto, sosiolog Indonesia, yang mengatakan konflik sosial adalah suatu proses di mana individu atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Oke, yang kedua B, menurut Robert M.Z. Lawang, bahwa konflik sosial adalah perjuangan memperoleh status atau kedudukan, nilai atau prestis, dan kekuasaan, di mana tujuan mereka tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga menundukkan saingannya. Oke, yang C, Burston, konflik sosial adalah suatu pertentangan atau perbedaan yang tidak dapat dicegah dan dapat memberikan pengaruh yang positif maupun negatif dalam atau pada saat melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Nah, itu definisi dari beberapa ahli sosiologi. Nah, kita lihat yang kedua, faktor penyebab. Faktor penyebab konflik menurut Sujono Sukanto, yang pertama yaitu karena adanya perbedaan individu. Perbedaan individu ini bisa sifat atau karakter, pendapat, pandangan, bisa fisik, perasaan, pengetahuan, dan sebagainya. Baru yang B, perbedaan kepentingan. Ya, ini antara kepentingan pengusaha yang mencari untung sebesar-besarnya dengan kepentingan buruh, ya, untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan UMR. C, perbedaan kebudayaan. Kebudayaan barat yang dengan kebebasannya dan kebudayaan timur dengan nilai-nilai dan norma-norma yang masih ketat. D, sebab konflik adalah perubahan sosial, yaitu perubahan nilai atau norma. Contohnya dulu banyak anak banyak rezeki, sekarang 2 anak lebih baik, laki-laki perempuan sama saja. Nah, sekarang kita masuk yang B. Bentuk konflik sosial ini ada 2, konflik individu atau perseorangan. Nah, ini dia bersifat informal atau tersembunyi. Artinya orang tidak tahu kita berkonflik. Contohnya suami istri, majikan, dan karyawan. Yang kedua adalah konflik kolektif atau banyak orang. Nah, ini lebih kuat dorongannya daripada konflik individu. Lalu yang kedua, cirinya memiliki solidaritas yang kuat, ya. Dan yang ketiga, emosi yang sangat tinggi. Nah, di sini contohnya adalah konflik agama yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu di Ambon. Konflik suku, ini di Kalimantan, antara suku Madura dengan suku yang ada di Kalimantan. Yang ketiga, konflik antar kampung. Nah, itu janganlah lagi terjadi, dan kita belajar dari semua pengalaman-pengalaman tersebut. Demikianlah anak-anak kami sekalian, pembelajaran kita pada hari ini. Tolong dibaca dan dipahami. Salam sehat.